Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan Adrian di sini dan hari ini kita akan kembali melanjutkan mengunboxing dan juga merakit nanobrick karakter Simba. Jadi tonton terus sampai habis ya. Langsung saja kita buka nanobrick karakter singa kecil yang sangat lucu ini ya. Dan kali ini ternyata nanobricknya didominasi dengan warna coklat, dan untuk manual booknya masih tercetak di kardus kemasannya. Dan juga di video kali ini kita informasikan ya bahwa Laskar Layar Miring sekarang sudah membuka toko di Shopee. Jadi teman-teman yang berminat dengan nanobrick yang telah selesai dirakit di channel ini bisa dicoba dicek langsung di tokonya, dan nanti link tokonya saya cantumkan di deskripsi. Lalu setiap pembeliannya juga nanti kita akan berikan bonus berupa stiker seperti ini selama persediaannya masih ada. Dan sekarang kita lanjut untuk merakit nanobrick karakter Simba. Dan seperti biasa ya, kita akan menggunakan base nanobrick berwarna putih andalan kita ini agar proses perakitannya menjadi lebih mudah. Seperti biasa juga, untuk menemani rekan-rekan semua menyaksikan proses perakitan dari nanobrick karakter ini, saya akan membacakan narasi tentang sejarah dan juga karakteristik dari si Simba ini. Simba, karakter ikonik dari The Lion King, merupakan salah satu tokoh animasi Disney yang paling dikenal dan dicintai. Sejarah dan karakteristiknya mencerminkan perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan, pertumbuhan, dan tanggung jawab. Simba pertama kali muncul dalam film The Lion King pada tahun 1994. Ia adalah putra dari raja yang dihormati, Mufasa, dan Ratu Sarabi. Simba lahir di Pride Land, wilayah yang luas dan subur di Afrika yang diperintah oleh ayahnya. Sejak kelahirannya, Simba ditakdirkan untuk menjadi penerus tahta, mengemban tanggung jawab besar sebagai raja masa depan. Simba tumbuh sebagai anak singa yang ceria, penasaran dan sedikit nakal. Pada masa kecilnya, ia seringkali merasa tidak sabar dan ingin segera menjadi raja. Meskipun belum memahami sepenuhnya tanggung jawab besar yang datang dengan gelar tersebut, ia berjiwa bebas dan penuh semangat petualangan yang seringkali membuatnya masuk ke dalam masalah. Kepribadian Simba di masa muda sangat dipengaruhi oleh ayahnya, Mufasa, yang menjadi panutan serta sumber inspirasi utama bagi Simba. Mufasa mengajarkan Simba tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup, hubungan antara semua makhluk hidup, serta arti sebenarnya dari tanggung jawab sebagai raja. Kata-kata Mufasa, terutama tentang lingkaran kehidupan, menjadi dasar bagi nilai-nilai moral yang dipegang oleh Simba sepanjang hidupnya. Namun, tragedi besar menimpa Simba ketika pamannya, Scar, berhasil menjebaknya ke dalam perangkap yang berujung pada kematian Mufasa. Scar meyakinkan Simba bahwa ia bertanggung jawab atas kematian ayahnya, yang menyebabkan Simba melarikan diri dari Pride Lands dalam rasa bersalah dan ketakutan. Peristiwa ini menjadi titik balik besar dalam hidup Simba dan membentuk perjalanan panjang menuju kedewasaan. Setelah melarikan diri, Simba bertemu dengan dua karakter kocak, Timon dan Pumbaa. Bersama mereka, Simba mengadopsi filosofi hidup baru, Hakuna Matata, yang berarti jangan khawatir dalam bahasa Swahili. Filosofi ini memberikan Simba pelarian dari masa lalunya yang menyakitkan, memungkinkan dia untuk menikmati hidup tanpa beban tanggung jawab. Namun, ini juga menjauhkan Simba dari takdirnya sebagai raja. Pada masa ini, Simba tumbuh menjadi singa dewasa yang kuat secara fisik, tetapi secara emosional masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalunya. Ia masih menyimpan rasa bersalah atas kematian ayahnya dan menghindari menghadapi kenyataan bahwa Scar telah merebut tahta dan membawa kehancuran di Pride Land.
Simba akhirnya dipaksa untuk menghadapi masa lalunya ketika teman masa kecilnya, Nala, menemukannya dan memberitahukan tentang keadaan mengerikan di Pride Land. Awalnya enggan, Simba kemudian mendapat dorongan dari Rafiki, monyet bijak yang menunjukkan bahwa roh ayahnya, Mufasa, masih hidup dalam dirinya. Ini adalah momen pencerahan bagi Simba di mana ia menyadari bahwa untuk menemukan kedamaian dalam diri, ia harus kembali dan menghadapi Scar. Simba akhirnya kembali ke Pride Land dan menyaksikan kehancuran yang terjadi di bawah pemerintahan Scar. Dengan keberanian dan tekad yang baru, Simba menantang pamannya itu. Dalam konfrontasi ini, Scar mencoba sekali lagi memanipulasi Simba dengan mengungkit kematian Mufasa. Namun, Simba berhasil mengatasi rasa bersalahnya dan mengungkap kebenaran bahwa Scar adalah dalang di balik tragedi tersebut. Pertarungan antara Simba dan Scar berakhir dengan kekalahan Scar, dan Simba pun akhirnya merebut kembali tahta yang menjadi haknya. Dengan kembalinya Simba sebagai raja, Pride Land mulai pulih, menunjukkan bahwa Simba telah berhasil melanjutkan warisan ayahnya dengan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Simba telah menjadi simbol dari banyak hal, mulai dari perjalanan kedewasaan, tanggung jawab, hingga pengampunan. Ia adalah gambaran seorang pemimpin yang tumbuh melalui pengalaman pahit dan belajar untuk menerima tanggung jawab dengan penuh keyakinan. Dan itulah sedikit cerita tentang karakter Simba dari animasi The Lion King. Bagaimana? Cukup menarik kan? Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita di kehidupan nyata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Silahkan subscribe channel ini jika teman-teman suka dengan videonya, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Lalu sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, silahkan cek link di deskripsi video ini jika teman-teman berminat dengan nanobrik yang telah selesai saya rakit. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.